Sayur kan? Sayur. Terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah fa inna kulla bid'atin dhalalah fa inna kulla dhalalatin finnar. Masyaallah muslimin wa muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan untuk melanjutkan pembahasan kita dengan kitab An-Nahjul Asma' fi Syarhil Asma'il Husna buah karya dari Dr. Muhammad Al-Habudi Al-Najdi. Dan kita masuk kemarin nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Dan kita sudah sebutkan dua buah keimanan dari mengimani nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Kemarin sudah beres ya yang kedua atau belum? Selesai? Poin yang kedua selesai? Apa? Paragraf terakhir belum? Wa min rahmatihi paragraf terakhir ya, masih yang kedua. Ta'amal qaulahu ta'ala. Perhatikanlah, amatilah firman Allah Ta'ala, Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan 'allamahul bayan. Ya, Ar-Rahman. Surat ini dimulai dengan nama Allah Ar-Rahman. Dan surat ini pun diakhiri dengan nama Allah Ar-Rahman. Allamal Quran, yang telah mengajarkan Al-Quran. Ini nikmat yang sangat besar. Ya, dan nikmat-nikmat yang kita rasakan ini semua menunjukkan kepada sifat rahmat bagi Allah Subhanahu wa taala dengan penunjukan yang sangat jelas. Ya. Semua nikmat yang kita rasakan itu menunjukkan kepada sifat rahmat, sifat kasih sayang bagi Allah Subhanahu wa taala dengan penunjukan yang sangat jelas. Termasuk ini nikmat di mana Allah Taala ajarkan kepada kita Al-Qur'an. Ini nikmat yang sangat besar, bahkan sebesar-besar nikmat. Khalaqal insan, Dia yang telah menciptakan manusia. Ini nikmat yang sangat besar, nikmat penciptaan. Ya, kalau Allah tidak menciptakan kita, jadi kita sesuatu yang tidak bisa disebut. Sesuatu yang tidak ada itu sesuatu yang tidak bisa disebut. Nikmat yang sangat besar. Allamahul bayan, yang telah mengajarkan kepada kita al-bayan, penjelasan. Sehingga kita bisa memahami penjelasan, bisa menyampaikan al-bayan. Ya, kalau tidak ya sulit hidup kita ya kalau tidak bisa menyampaikan. Ya, maka surat Ar-Rahman ini Allah sebutkan nikmat-nikmat yang seringkali kita
lalai dari mensyukurinya. Kaifa ja'al khalq wa ta'lim nasyi'an min sifatir rahmah muta'alliqan bismir rahman. Bagaimana Allah menjadikan penciptaan dan pengajaran itu bersumber dari sifat rahmah, ya, terkait dengan nama Allah Ar-Rahman. Ya, penciptaan ini rahmat, ta'lim, ya. Allah akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Allah keluarkan kalian dari perut ibu-ibu kalian tanpa mengetahui sesuatu pun. Tidak tahu apa-apa. Allah yang memberikan kepada kita pengetahuan. Allah yang mengajarkan kita baik ilmu dunia maupun ilmu agama. Semuanya anugerah dari Allah Ta'ala. Ya, wa ja'ala ma'ani surah murtabitatun bihadzal ismi wa khatamaha biqaulihi tabarakasmu rabbika dzil jalali wal ikram. Dan Allah menjadikan mana-mana surat ini terkait dengan nama ini, nama Allah Ar-Rahman. Makanya kalau antum ingin lebih mengenal ya, bagaimana Allah kepada kita yang sering banyak karena Allah seringkali kita abaikan baca surat Ar-Rahman. Sebutkan dengan rincinya kasih sayang Allah kepada hamba-Nya. Kalau jadikan mana-mana surat ini terkait dengan nama Allah Ar-Rahman. Allah tutup surat ini pun dengan nama Allah Ar-Rahman. Di mana Allah Ta'ala berfirman, Tabarakasmu rabbika dzil jalali wal ikram. Maha suci nama Rabbmu yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Maksud nama di sini siapa? Ar-Rahman. Falismul ladzi tabaraka walismul ladzi iftatah bihi surah. Dan nama yang suci yang penuh berkah itu adalah nama yang Allah membuka surat itu dengan nama tersebut. Itu Ar-Rahman. Jadi dari awal namanya disebutkan namanya Ar-Rahman, isinya pun terkait dengan nama Allah Ar-Rahman, dan Allah tutup surat tersebut dengan nama Allah Ar-Rahman, nama yang penuh berkah. Ya. Idz maji'ul barakah kulliha minhu, karena datangnya keberkahan semuanya itu darinya. Wabihi, dan dengan pertolongannya. Wa wudi'atil barakatu fi kulli mabarik faqulu ma dzukira alaihi burika fihi. Dan Allah letakkan ya, dan keberkahan itu diletakkan di setiap tempat yang penuh berkah. Maka apa-apa yang disebutkan ya padanya nama tersebut, maka sesuatu tersebut diberkahi. Faqulu ma ukhliya minhu nuzi'at minal barakah. Dan segala sesuatu yang tidak dibacakan padanya, maka dicabut keberkahan darinya. Hanya ya, di antara makna dari Bismillahirrahmanirrahim kan, sana ada fiil yang diakhirkan, ditabud. Ya. Bila kita memulai sesuatu dengan Bismillah, juga maknanya adalah litabarruk, untuk mencari berkah. Karena kita memulai aktivitas kita dengan Bismillahirrahmanirrahim, litabarruk, agar supaya apa yang kita lakukan itu penuh berkah. Selain isti'anah, agar supaya kita ditolong oleh Allah Ta'ala, kita bertawasul dengan semua nama-nama Allah Ta'ala yang disifati dengan Ar-Rahman Ar-Rahim, agar supaya kita dibantu dalam apa yang aktivitas yang akan kita lakukan. Juga dalam rangka tabarruk, juga dalam rangka ta'abbud, karena kita tidak memulai kecuali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kemudian kita masuk kepada buah yang ketiga, Sa'atur rahmatillahi ta'ala. Ya. Buah dari mengimani nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, kita akan melihat luasnya rahmat Allah Ta'ala. Qala ta'ala ihbaran an hamalatil arsh wa man hawlahu annahu yaqulun. Ya, Allah Ta'ala berfirman mengabarkan tentang para pemanggul aras dan malaikat yang ada di sekitarnya.
Sesungguhnya mereka berkata, Rabbana wasita kulla syai'in rahmatan wa ilma. Wahai Rabb kami, ilmu dan rahmatmu atau rahmat dan ilmumu meliputi segala sesuatu. Ini siapa yang berkata? Para hamalatul ars, para pemanggul aras dan malaikat yang di sekitarnya. Ya. Allah gantikan sifat rahmat dengan sifat ilmu. Sebagaimana kita mengetahui tidak ada satupun di alam atas sampai alam bawah yang yang luput dari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Ta'ala mensifati ilmunya antadzahiru wa huwal dhahirul bad wa huwal dhahirul bad wa huwal gimana? Wa huwal awwalu wal akhiru wal dhahiru wal batin. Dia ada al-awwal, al-akhir, al-dhahir, al-batin. Kemudian Rasulullah SAW menjelaskan tentang makna tersebut dalam hadis Muslim, antal awwalu falaisa qablaka syai'. Engkau al-awwal, tidak ada sesuatu pun sebelummu. Wa antal akhiru laisa ba'daka syai'. Engkau adalah al-akhir, tidak ada sesuatu pun setelahmu. Wa antal dhahiru, engkau adalah al-dhahir, laisa fawqaka syai', tidak ada sesuatu pun di atasmu. Wa antal batinu laisa dunaka syai'. Tidak ada sesuatu pun di bawahmu. Ini berbicara tentang apa? Bukan berbicara tentang zat, tapi berbicara tentang ilmu Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa bi kulli syai'in alim, dan dia Maha mengetahui segala sesuatu. Ini surat Al-Hadid ayat ketiga kalau tidak salah. Ini berbicara tentang ilmu Allah Subhanahu wa taala. Itulah peliputan ilmu Allah taala. Tidak ada satupun yang awal sampai yang akhir kecuali Allah taala meliputi ilmunya. Tidak ada satupun alam atas sampai alam bawah kecuali semuanya diliputi oleh ilmu Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ilmunya begitu luas, Allah gantikan dengan sifat rahmat. Maka segala sesuatu yang sampai ilmu Allah kepadanya, segala sesuatu yang diilmui Allah taala, dan tidak ada satupun di alam semesta ini yang luput dari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Maka begitu juga dengan rahmatnya, tidak ada satupun yang luput dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Luas sekali rahmat. Dan di alam ini hanya ada dua, Rabb atau Marbub. Rabb Allah yang menciptakan, yang memiliki dan mengatur tadbir, mengatur seluruh alam. Selainnya Marbub. Ya, dan juga di alam ini yang wujud hanya dua, yaitu Allah sebagai Rabb, juga alam. Alam itu segala sesuatu selain Allah, termasuk kita adalah alam. Kenapa disebut alam? Karena kita adalah alamat. Semua yang ada itu alamat akan yang menciptakannya. Maka disebut alam. Alam itu alamat. Jadi semua ciptaannya itu menunjukkan kepada penciptanya. Cuma hanya dua saja. Yang wujud hanya ada dua, Rabb atau Marbub. Maka ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Begitu juga rahmat meliputi segala sesuatu. Ya. Juga al-terjemahan wa rahmati wasi'at kulla syai', Al-A'raf ayat 156, dan rahmatku meliputi segala sesuatu. Yukhbiru ta'ala sya'nu an rahmatihi allati wasi'at wa syamilat kulla syai'in fil alamin uluwi wa sufli al-barri wal fajiri al-muslimi wal kafiri fama min ahadin illa huwa yanqalibu fi rahmatillahi ta'ala ana al-lail wa atrafan nahar. Allah ta'ala sya'nu, tinggi kedudukannya, mengabarkan tentang rahmatnya yang meliputi wasyamilat, sama ya, mirip maknanya, yang luas dan meliputi segala sesuatu di alam atas dan alam bawah, meliputi orang yang baik maupun orang fajir, semuanya dapat. Ya, masih ada rahmatnya umum, semuanya dapat, manusia, jin, binatang, orang kafir, semuanya dapat. Ini rahmat yang umum, rahmat yang terkait dengan jasadiah saja. Ya, harta, kesehatan, ya, dan seterusnya. Adapun tapi untuk seorang muslim, seorang mukmin ada rahmat yang khusus, rahmat yang terkait dengan hati, yaitu hidayah
hidayah. Mahal. Ini nggak diberikan kepada mereka, hanya diberikan kepada orang muslim, orang mukmin. Ya. Tidak ada satupun kecuali dia yanqalib fi rahmatillahi ta'ala. Tidak ada seorang pun kecuali dia berbolak-balik di dalam rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala di sepanjang malam dan siangnya. Terus coba tanya orang kafir pun, silakan hitung nikmat sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Pasti mereka tidak akan bisa menghitung nikmat yang sangat banyak. Ya. Seringkali nikmat yang kita remehkan itu ternyata sesuatu yang mahal. Nikmat ngicip, tanya untuk bisa ngicip. Ya, nikmat buang air kecil, nikmat kentut saja. Sesuatu yang kita remehkan, padahal itu sebuah nikmat. Nikmat melihat, nikmat pendengaran, nikmat bernafas. Nikmat yang sangat besar. Nikmat punya rambut, banyak orang yang ingin punya rambut. Kan ada ceritanya ya, yang malaikat datang ke 3 orang ya. Pertama orang yang kulitnya belang. Apa yang dia minta? Diberikan kulit yang bagus dan warna yang bagus. Ada orang yang botak. Apa yang dia minta? Rambut yang bagus. Ternyata diinginkan. Orang mengges panjang botakan deh ya. Ternyata ada orang yang sangat menginginkan rambut. Ada orang buta gitu kan, dia minta dikembalikan. Banyak nikmat yang sangat banyak ya. Maka tidak ada seorang pun pasti dia itu berbolak-balik ya. Dia di dalam rahmat Allah Ta'ala di sepanjang malam dan siang. Walakin lil mu'minin rahmatul khassah bihim. Akan tapi untuk orang beriman rahmatnya khusus untuk mereka. Allati yas'aduna biha fid darrain. Yang mereka itu berbahagia dengan rahmat tersebut di 2 negeri. Ya, walidzalika qala fi tamamil ayati sabiqah, oleh karenanya Allah firman ya, menyempurnakan firman yang sebelumnya yaitu rahmati wasiat kulli syai'. Kemudian Allah Ta'ala berfirman fa sa'aktubuha lil ladzina yattaqun wa yu'tuna zakah wal ladzina hum bi ayatina yu'minun. Dan kami akan tetapkan rahmatku itu yang luas itu untuk siapa? Orang yang bertakwa, orang yang menunaikan zakat, dan orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami. Ini rahmat yang khusus. Ya, yang menjadikan dia itu ya, lebih baik daripada selainnya. Saya kita menafsirkan firman Allah, man amila shalihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falahyuhyiyannahu hayatan thayyibah waladajjanahum bi ahsani makanu ya'malu. Barang siapa yang beramal soleh laki-laki maupun perempuan dan dia dalam keadaan beriman, kami akan berikan kepadanya kehidupan yang baik. Di antara makna kehidupan yang baik adalah kehidupan yang bahagia. Jadi bahagia itu nggak mesti harus senang terus, bukan, tapi dia dengan dengan rahmat ilahiyah berupa taufik untuk terus mendapatkan kebaikan dalam setiap kondisinya. Itulah kebahagiaan sesungguhnya. Makanya dalam sebuah hadis Muslim Rasulullah bersabda, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair, laisa dzaka illa lil mu'min. In asabatu sarra sakara fakana khairun lah, wa in asabatu dharra sabara fakana khairun lah. Sungguh menakjubkan seorang mukmin itu. Kenapa? Seluruh urusannya itu baik. Dan ini tidak terjadi kecuali untuk orang mukmin. Jika dia mendapatkan kebaikan maka dia bersyukur, maka itu baik baginya. Dan jika dia mendapatkan mudarat maka dia sabar, maka itu baik untuk dia. Bukankah ini alamat kebahagiaan? Ya, sudah bahas kan tentang Qaidul Arba ya. Ya, ucapan saya Muhammad bin Abu Wahab Muqaddimah Qaidul Arba, ayaj'alaka mimman idza utiya syakara wa idza tuliya sabara wa idza adnaba istaghfara fa inna hadhihi thalathun wa musa'adah. Semoga Allah menjadikan Anda termasuk orang yang apabila diberi maka dia Allah berikan taufik kepada dia untuk bisa bersyukur. Mungkin kita bersyukur kecuali dengan taufik dari Allah Ta'ala. Ya. Dan jika dia tertimpa musibah maka dia bersabar pun taufik dari Allah Ta'ala. Dan ketika dia melakukan dosa maka dia memohon ampun, karena 3 hal ini merupakan tanda kebahagiaan, kunci kebahagiaan.
Karena masing-masing kita akan diuji dengan 3 hal ini. Ima diberikan kemudahan, diberikan nikmat, maka bersyukur. Ima diberi ujian, kehilangan, maka dia bersabar. Atau ima dia jatuh dalam dosa kesalahan, maka dia mohon ampun. Karena kebahagiaan. Nah, saya ketika menafsir tadi, man amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min fala yuhanu hayatan thayyibah. Kalau saya beramal soleh laki-laki maupun perempuan dan dia beriman, maka Allah akan berikan kepadanya kehidupan yang baik. Di antara makna kehidupan yang baik, kehidupan yang bahagia. Itu tadi. Karena keimanan, ya, dia mengharapkan sesuatu yang tidak diharapkan oleh orang-orang kafir. Ya. Maka bagaimanapun meskipun dia sengsara, sesungguhnya orang mukmin itu jauh lebih baik baginya. Ya, karena semua keadaannya itu adalah baik. Dan puncak dari apa yang diinginkan seorang mukmin adalah masuk surga. Itu puncak. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ya, surat Ali Imran ayat 185. Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian. Dan kalian hanyalah disempurnakan pahala kalian nanti pada hari kiamat. Barang siapa yang dijauhkan dari api neraka, dimasukkan ke dalam surga, sungguh dia telah sukses. Itulah suksesnya sesungguhnya. Tidak ada kehidupan dunia kecuali kesenangan yang menipu. Itu puncak kebahagiaannya. Maka 3 hal tadi merupakan konsep seorang mukmin. Itu jurusnya agar supaya dia tetap terus bahagia. Di 3 keadaan dia tetap jadi pemenang. Gitu. Ya, itu kuncinya. Nah, ya, fal kafir la rahmata lahu fil akhirah. Sementara orang kafir mereka enggak ada rahmat bagi mereka di akhirat. Wa fatahallahu ta'ala abwaab rahmatihi litaibin. Faqala qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim. Az-Zumar ayat 53. Dan lihat bagaimana Allah Ta'ala membukakan pintu-pintu rahmatnya. Bagi siapa? Orang-orang yang bertobat. Ya. Ini untuk orang-orang bertobat. Allah Ta'ala surat Az-Zumar ayat 53, katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas atas diri mereka, jangan kalian berputus asa dari rahmat Allah. Apa yang dimaksud rahmat Allah di sini? Sesungguhnya Allah mengampuni seluruh dosa. Sesungguhnya Dia itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dosa apapun, seberat apapun, ketika kita mengampuni kepada Allah, Allah ampuni. Lihat bagaimana ini kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tidak ada ampunan Allah, nggak ada seorang pun yang selamat. Kullu bani Adam khata'. Setiap anak Adam itu khata', banyak salah. Ya, itu banyak salah. Kalau Allah tidak membukakan pintu tobatnya, Allah tidak mensyariatkan tobat, celaka. Maka ini bagian dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Qala sallallahu alaihi wasallam bidzalik. Rasulullah SAW bersabda tentang hal tersebut dalam hadis riwayat Muslim dari Ala an Abi Hurairah. Walau ya'lamul mu'minu ma indallahi minal uqubah ma tama'a bi jannatihi ahadun. Walau ya'lamul kafiru ma indallahi min rahmatin minar rahmah ma qanita min jannatihi ahadun. Allah bersabda, seandainya seorang mukmin mengetahui apa yang ada di sisi Allah berupa hukuman, maka tidak ada seorang pun yang sangat mengharapkan surganya. Kenapa? Saking ngerinya. Jadi targetnya mau luwur-luwur deui, nu penting selamat geus alhamdulillah. Kalau seandainya dia tahu siksaan di sisi Allah Subhanahu wa taala yang begitu mengerikan, maka dia tidak ada seorang pun kemudian yang sangat menginginkan surga. Kenapa? Saking ngerinya. Selamat dia alhamdulillah. Tapi ini ingat harus sesuai antara roja dan khauf. Sebaliknya, seandainya orang kafir itu mengetahui apa yang di sisi Allah berupa rahmat, mereka tidak akan putus asa. Tidak ada seorang pun yang putus asa dari surga Allah Subhanahu
wa ta'ala. Nah ini poinnya yang kedua yang berkaitan dengan judul ini. Jadi rahmat itu sangat luas. Orang kafir saja, pelaku kesyirikan, dia syarikatkan Allah, dia melakukan perkara-perkara yang kufur akbar. Kalau tahu tentang rahmat Allah, maka dia tidak ada seorang pun yang berputus asa dari surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini poinnya. Adapun yang pertama tadi itu menunjukkan betapa dahsyatnya hukuman Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai orang mukmin kalau mengetahui apa yang disebut Allah berupa hukuman, tidak ada seorang pun yang sangat menginginkan surganya. Bukan berarti pasti semuanya ingin, tapi karena saking dahsyatnya siksaan Allah Ta'ala, ceknya cek sudah tadi bisa selamat dia, alhamdulillah. Bahkan nggak ada yang lebih bahagia untuk seorang mukmin kecuali dia dijauhkan dari api neraka, dimasukkan ke dalam surga. Itu puncak dari kebahagiaan, puncak kesuksesan. Ya. Wasamallahu ta'ala wahyahu ila anbiya'ihi birahmah kama fi qouli ta'ala mukhbiran an Nuh alaihi salam. Allah Ta'ala menamai wahyunya kepada para nabinya dengan rahmat. Jadi wahyu itu bagian dari rahmat. Sebagaimana firman Allah Ta'ala mengabarkan tentang Nuh alaihissalam dalam surat Hud ayat 28. Allah firman, Qul ya qaumi qala ya qaumi ara'aytum in kuntu ala bayyinatin min rabbi wa atani rahmatan min indihi yushiru ila ma khassahu Allah bihi minal wahyi wal ilmi wal hikmah. Allah berfirman dalam surat Hud ayat 28. Nuh berkata, wahai kaumku, bagaimana pendapatmu jika aku berada di atas bukti dari Rabbku dan dia memberikan kepadaku rahmat dari sisinya. Para mufassirin mengartikan bahwa rahmat ini mengisyaratkan kepada apa yang Allah khususkan kepada Nuh berupa wahyu, ilmu dan hikmah. Ya, di sini Allah menyebutkan dengan kata rahmah, yang maksudnya diantaranya adalah wahyu, ilmu dan hikmah yang Allah berikan kepada Nabi Nuh. Kadzalika qala Shalih alaihissalam, begitu Shalih alaihissalam berkata dalam surat Hud ayat 63, wa atani minhu rahmatan, dan Allah berikan rahmat kepadamu kepadaku dari Allah memberikan rahmat dan Allah Ta'ala memberikan rahmat kepadaku. Juga berkata Allah wa qaulu ta'ala an-nabiyina, dan firman Allah Ta'ala tentang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala berfirman dalam surat An-Nahl ayat 89, wa nazzalna 'alaikal kitab tibyanan likulli syai' wa hudan wa rahmatan wa busyra lil muslimin. Dan kami turunkan kepadamu Alkitab. Maksudnya ini kepada siapa? Rasulullah SAW. Tibyanan likulli syai', sebagai penjelasan atas segala sesuatu, wa hudan, sebagai petunjuk, wa rahmatan, sebagai rahmat. Jadi diturunkan di kitab Al-Quran itu sebagai rahmat. Wa busyra lil muslimin, dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri. Nah, wa yakhtaru li wahyihi rijalan yahtasuhum bidzalik. Dan Allah Ta'ala memilih untuk mendapatkan wahyunya para laki-laki yang Allah khususkan bagi mereka. Bi ilmihi wa hikmatihi, dengan ilmu dan hikmahnya. Kama qala subhanahu, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, yahtasu bi rahmatihi may yasha wallahu dzul fadlil azim. Ali Imran ayat 74. Dan Allah menghususkan dengan rahmatnya siapa yang dia kehendaki, dan Allah Maha memiliki karunia yang sangat besar. Ya, ini diantara perkara yang menunjukkan luasnya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Di samping nanti juga akan dibahas juga perkara tadi dengan hadis-hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita masuk kepada buah yang keempat. Rahmatullahi taglibu ghadabahu. Rahmat Allah itu mengalahkan murkanya.
Wa qad thabata fi dzalika hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala lamma khalaqallahu khalqa kataba fi kitabihi wa huwa yaktubu ala nafsihi wa huwa wada'a indahu 'ala al-'arsy inna rahmati taglibu ghadabi wa fi riwayatin inna rahmati sabaqat ghadabi. Ya, hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Sungguh telah sabit termaktub di dalam hadis Abu Hurairah dari Nabi SAW, ya, Rasul bersabda, tatkala Allah menciptakan makhluknya, Allah menulis di dalam kitabnya dan dia menetapkan atas dirinya, dia mewajibkan atas dirinya bahwa, dan tulisan tersebut dia letakkan di sisinya di atas aras. Apa tulisan di atas aras tersebut? Sesungguhnya rahmatku mengalahkan murkaku. Atau dalam riwayat yang lain, rahmatku mendahului murkaku. Ya. Wa hadzal hadis muwafiqun liqauli ta'ala. Hadis ini sesuai dengan firman Allah Ta'ala surat Al-An'am ayat 54. Kataba rabbukum ala nafsihi rahmah. Rabb kalian mewajibkan sifat rahmat atas dirinya. Gak ada yang bisa mewajibkan Allah Ta'ala. Gak ada yang bisa memerintah dan melarang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi dialah sendiri yang mewajibkan atas dirinya. Menunjukkan apa? Kasih sayang yang sangat besar. Allah gak butuh kepada kita. Gak ada satupun. Ya, kemudian kita merasa berhak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang mewajibkan untuk dirinya sendiri. Karena kasih sayangnya. Ya. Jadi jangan sampai antum merasa antum punya jasa kepada Allah Ta'ala. Nah. Makanya ketika firman Allah Ta'ala tentang Qarun, ya, inna ma'utitu ala ilmin indi, sesungguhnya aku diberi kekayaan ini karena ilmu yang ada di diriku. Itu penafsirannya dua. Bisa jadi dia mengatakan itu karena kepandaian saya, karena saya mengetahui tempat-tempat atau cara-cara untuk mencari rizki. Maka yang seperti ini cacat dari sisi rububiyah, bisa kafir seperti itu. Ada model kedua, ini semua dari Allah Ta'ala, akan tetapi aku layak untuk mendapatkannya, merasa layak untuk mendapatkan. Ini karena apa? Ujub dengan diri. Allah nggak butuh kepada kita. Kita yang butuh untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya bedakan dua keadaan manusia. Keadaan pertama, dia bekerja untuk majikannya dari pagi sampai sore. Ketika sore diberikan uang, dia merasa ini saya layak untuk mendapatkan, karena saya sudah bekerja untuk dia. Dia merasa punya jasa. Berbeda kalau orang tersebut dia itu misalkan di kebun, dia bercocok tanam, dia merawat buah-buahan, bunga-bunga, itu karena dia suka, ya, lama-lama di kebun gitu, itu kesukaan dia. Tiba-tiba sore hari dia dikasih uang, mana yang lebih bersyukur? Yang kedua akan lebih bersyukur karena dia tidak merasa memiliki jasa apapun kepada dia. Tiba-tiba di sore hari dia dikasih. Harusnya seperti itu seorang hamba itu. Karena ibadah yang kita lakukan hakikatnya untuk diri kita sendiri. Allah nggak butuh dengan ibadah kita. Maka sekecil apapun nikmat yang Allah berikan, kita akan sangat bersyukur. Inilah makna ketika Nabi Sulaiman diberikan singgah-sana Ratu Bilqis. Padahal dia ada seorang raja yang menguasai manusia, jin, binatang, dan lain sebagainya. Apa yang dikatakan? Hada min fadli Rabbi. Ini karunia dari Rabb. Dia tidak mengaitkan dengan usaha dia. Liyabluwani asykuru am akfur. Untuk menguji diriku, apakah aku bersyukur atau aku akan kufur. Maka perhatikan ini, antum gak akan pernah bisa bersyukur kepada Allah kecuali tadi, jangan pernah merasa antum punya jasa. Kita itu butuh dengan ibadah. Semua justru kita berbuat ibadah itu pun dengan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah memberikan kita masyiah untuk berbuat ketaatan. Allah mudahkan kita untuk berbuat ketaatan. Allah bantu kita untuk ibadah, yaitu ikhlas dan
berdasarkan sunnah. Allah pula yang mengganjarnya dari awal sampai akhir. Walillahil hamd fil ula wal ma'ad. Segala hanya milik Allah seluruh puji. Dari awal sampai akhir, dari dunia sampai akhir. Jadi usah nanti ada ungkapan rezeki anak soleh. Itu murni karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kita bisa bersyukur dengan syukur yang sesungguhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, kemudian ya kata barobukum ala nafsihi ar-rahmah. Surat Al-An'am ayat 54. Rabb kalian telah mewajibkan atas dirinya sifat rahmat. Dia mewajibkan sendiri. Wa qauluhu, dan sabda ya Rasulullah SAW, wa huwa yaktubu ala nafsihi, dan dia mewajibkan atas dirinya. Li'annahu la amira lahu subhanahu wala nahiya yujibu alaihi ma yalzamuhul mutalabah bihi. Karena enggak ada yang bisa memerintah Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada yang melarang Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang mewajibkannya ya untuk melakukan apa yang permintaan tersebut tentang rahmat tersebut. Enggak ada. Allah sendiri yang mewajibkan untuk dirinya sendiri dengan sifat rahmat. Karena itu menunjukkan kasih sayang yang sempurna. Allah nggak butuh kepada kita. Kita yang butuh kepada Allah Ta'ala. Makanya ya ini menunjukkan akan kasih sayang Allah Ta'ala yang begitu besar. Maka tatkala seorang hamba, kemarin kita bahas ya, tentang ampunan Allah Ta'ala. Seorang hamba berbuat dosa, Allah sangat mampu untuk menghukumnya. Dia berbuat dosa dengan kesempurnaan ru'yatullah kepadanya. Sempurna Allah melihat. Tidak ada satupun yang luput dari penglihatan Allah Ta'ala, zahir maupun batin. Dan dia menggunakan nikmat Allah yang harusnya dia menggunakan sesuai dengan apa yang Allah ridhoi, justru untuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba. Tapi Allah tidak langsung adab dia. Allah berikan tangguh. Allah berikan tangguh dia. Kemudian Allah berikan taufik kepada dia untuk mau bertobat. Allah bantu dia untuk menunaikan rukun-rukun tobat. Allah terima tobatnya, Allah ampuni dosanya. Kemudian dia yubaddil sayyiati hasanat. Dia menggantikan keburukannya menjadi kebaikan. Asalnya file ini keburukan. Allah hapus file tersebut. Kemudian Allah ganti dengan tobat, dan tobat itu adalah ibadah. Penyesalan di atas semua dosanya itu adalah ibadah. Allah ganti keburukan menjadi kebaikan. Kemudian Allah cintai dia. Innallaha yuhibbut tawwabin. Allah mencintai orang-orang bertobat. Coba. Kurang apa lagi? Ya. Ya. Rahmatnya begitu luar biasa ya. Gak ada yang bisa merintahkan Allah Ta'ala. Lakin Allah yunzizu ibadahu ma wa'adahum wa huwa la yukhliful mi'ad. Akan tapi Allah hendak menunaikan kepada hambanya apa yang dia janjikan kepada mereka. Dan Allah itu tidak akan pernah mengingkari janjinya. Ketika Allah ya, tetapkan, Allah wajibkan untuk dirinya sifat rahmat. Dan rahmatnya itu mengalahkan murkanya. Ya, Allah murka kepada hambanya yang bermaksiat. Tapi rahmatnya itu mengalahkannya. Sehingga Allah tidak adab langsung, Allah berikan tanggung. Bahkan Allah berikan taufik untuk bertobat. Nah, kemudian buah yang kelima, an lillahi jalla sya'nu mi'atu rahmatin. Allah memiliki 100 rahmat. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, innallaha khalaqa rahmah yauma khalaqaha mi'ata rahmatan
mi'ata rahmatin. Wa fi riwayatin kullu rahmatin tibaqu ma bayna as-sama'i wal ard fa amsaka indahu tis'an wa tis'ina rahmatan wa arsala fi khalqihi kullihim rahmatan wahidatan. Dari Rasulullah SAW, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah menciptakan rahmat pada hari menciptakannya 100 rahmat. Dalam riwayat yang lain, setiap rahmatnya itu bertingkat-tingkat antara langit dan bumi. Kita sudah bahas, satu rahmatnya itu meliputi seluruhnya. Satu rahmat sampai hari kiamat. Dan Allah menahan di sisinya 99 rahmat. Dan Allah melepaskan pada atau memberikan kepada makhluknya seluruhnya rahmatan wahidah, satu rahmat saja. Sampai hari kiamat cuma satu rahmat dibagi bainal jin, ins wal bahaim wal hawam. Untuk jin, manusia, binatang dan serangga cuma satu. Makanya atuh mau pilih yang mana? Nu hiji di pabutkeun ku sararea atuh 99. Ya. Wa fi riwayat yang lain, ini di riwayat Imam Bukhari dan Muslim, inna lillahi mi'ata rahmatin. Sesungguhnya Allah memiliki 100 rahmat. Anzala minha rahmatan wahidatan bainal jin wal ins wal bahaim wal hawam fabiha yata'atafuna wa biha yatarahamuna wa biha ya'taful wahsyu ala waladiha. Sesungguhnya Allah memiliki 100 rahmat. Allah turunkan dari 100 rahmat tersebut rahmatan wahidatan, satu rahmat saja yang dibagikan antara jin, manusia, serangga dan manusia, binatang dan serangga. Yang dengan satu rahmat tersebut mereka saling berlemah lembut. Dengan satu rahmat tersebut mereka saling menyayangi. Dengan satu rahmat tersebut sampai-sampai binatang buas pun itu lembut kepada anaknya, sayang kepada anaknya. Ya, padahal binatang buas itu kita kenal nggak punya kasih sayang ya, nggak punya kasih sayang. Anu dimakannya itu jejeritan ya teh, kalamnya dituang, dia menikmatinya. Coba, tapi kakak budak namanya. Ya, kebudak namanya. Ya, dalam riwayat yang lain, hatta tarfa'ad-dabatu hafiroha an waladiha khasyatan an tusibahu. Sampai dalam riwayat lain sebutkan sampai dabah binatang itu mengangkat kakinya dari anaknya khawatir menginjaknya. Ya, wa akharallahu tis'an wa tis'ina rahmatan yarhamu biha ibadahu yaumil qiyamah. Dan Allah akhirkan 99 rahmatnya yang dengan rahmat tersebut Allah merahmati hamba-hambanya nanti pada hari kiamat. Makanya surga itu nggak bisa kita bayangkan. Yang satu rahmat saja kita nggak bisa membayangkannya. Satu untuk seluruh makhluk sampai hari kiamat. Begitu luasnya rahmat Allah Ta'ala. Cuma satu saja itu, akan kita nggak sampai. Apalagi 99. Makanya dalam hadis qudsi Allah firman, ada tuliba dia sholihin ma la ainun ra'at wa la udhun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Aku siapkan bagi hamba-hambaku yang soleh kenikmatan yang tidak pernah terlihat mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, dan tidak pernah terbesit dalam hati manusia. Ya, laisa fil jannah mimma fid dunya illal asma, kata Ibnu Abbas. Tidak ada apapun yang di surga itu dari apa yang ada di dunia, hanya sekedar namanya aja yang sama, hakikatnya beda. Ya. Di sana ada ruman ya. Apa ruman itu? Delima. Ada delima, namanya doang, hakikatnya beda. Untuk membayangkan surga sendiri kita nggak mau. Sehebat apapun kita membayangkan surga, yakinlah surga itu jauh lebih indah dari apa yang kita bisa bayangkan. Cuma nama doang yang sama. Itu namanya qadrul mustarok atau disebut lafadz al-mutawatti'ah,
Inilah gerbang bagi orang-orang yang mengenal Allah Ta'ala, orang-orang yang mengimani perkara yang gaib, itu dari lafaz tersebut. Kalau lafaznya saja, lafaz-lafaznya itu sudah beda dengan apa yang di dunia, bagaimana kita akan bisa membayangkan surga? Bagaimana kita akan bisa mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala? Allah punya wajah, Allah punya tangan. Tapi yang layak dengan keagungan dan kesempurnaan Allah Subhanahu wa Ta'ala sama lafaznya. Dengan inilah kita bisa mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau lafaznya saja itu dinafikan, kita tidak akan pernah kenal dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, makanya kesalahan Jahmiyah disebutkan di awal kitab ini apa? Dia salah memahami tasbih. Ya, tasbih itu yang masuk dalam nas, larangan nas itu tasbih dari sisi zat dan sifat, bukan tasbih dari sisi lafaz. Kalau menafikan lafaz, hilang semua. Bagaimana kita akan mengenal Allah? Maka mereka disebut kutta'ut thariq, mereka para pembegal. Pembegal orang mengenal Allah Ta'ala. Pembegal orang untuk bisa menikmati, melihat Allah SWT. Begal untuk masuk surga. Begal seperti ini lebih sadis daripada begal yang hanya menghilangkannya nyawa. Ya. Kemudian buah berikutnya. Allahu arhamu bi ibadihi minal ummi biwaladiha. Allah lebih sayang kepada hambanya melebihi ibu kepada anaknya. Allah lebih sayang kepada hambanya melebihi ibu kepada anak-anak. Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala qudima ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-sabyi fa idza imra'atun min as-sabyi tabtaghi wa fi riwayatil Bukhari tas'a id wajadat sibyan fi sabyi akhadathu fa'alsaqathu bibatniha wa arda'athu. Dari Umar bin Khattab, di sini riwayat Bukhari Muslim, di hadapan kepada Rasulullah SAW para tawanan. Tiba-tiba ada seorang perempuan dari tawanan tersebut, ya, dalam satu riwayat disebut tabtagi, di riwayat yang lain disebut tas'a, tapi maknanya mirip. Ada seorang perempuan mencari-cari anaknya. Anu kebayang setelah peperangan ditawan, ada ibu cari anaknya. Dia nggak tahu apakah anaknya masih hidup atau tidak. Tatkala dia mendapatkan anaknya, kemudian dia di tawanan tersebut, kemudian dia pegang dia al-saqathu bibatniha, dia tempelkan anak tersebut di perutnya, dipeluk ya, dipeluk. Wa arda'athu, kemudian dia susui dia. Dia perlihatkan bagaimana kasih sayang ibu kepada anaknya. Dan gak ada kasih sayang antara manusia dengan manusia melebihi kasih sayang ibu kepada anaknya. Ya. Melihat pemandangan seperti itu, faqala lana Rasulullah SAW bersabda kepada kami, atarawna hadhil mar'ah tarihatan waladaha finnar. Bagaimana menurut pendapat kalian? Apakah perempuan ini akan melemparkan anaknya ke dalam api? Kira-kira ada nggak ibu yang mau melemparkan anaknya ke dalam api? Ada nggak? Bahkan dia berani untuk mengorbankan jiwanya untuk anak-anak. Ya. Kemudian qulna la wallah, tidak wahai Rasul, ya, demi Allah kata mereka, kata para sahabat. Wahia taqdiru ala alla tatrahahu. Dia mampu untuk kemudian tidak melemparkan anaknya ke dalam api. Faqala Rasulullah SAW, kemudian Rasulullah SAW menjawab, Allahu arhamu bi ibadihi min hadhihi bi waladiha. Allah lebih sayang kepada hambanya melebihi perempuan ini kepada anaknya. Allah lebih sayang. Ya, bahkan Allah, ya, dialah yang telah menciptakan orang-orang yang sayang kepada kita. Dia yang menciptakan ibu kita, bapak kita, istri kita, anak-anak kita, saudara kita. Dia yang menciptakannya dan dia pula yang menaruh kasih sayang kepada kita. Dia yang menaruhnya. Makanya dia itu arhamur rahimin, yang paling penyayang dari para penyayang. Silakan antum daftar siapa yang sayang sama antum. Allah lah yang paling sayang, gak ada duanya.
Ya. Jadi jangan bersedih, jangan minder. Seandainya antum diasingkan oleh semua orang, ada yang paling sayang kepada kita, Rabb semesta alam. Kira-kira bahagia nggak kalau tahu seperti ini? Bahagia. Ada yang sangat sayang kepada kita. Ya. Yaitu Rabb semesta Ar-Rahman. Ya. Sampai jam berapa ini? Sampai jam berapa? 17? Masih jauh? Setengah jam lagi? Oh, Masya Allah. Ya. Kemudian yang ketujuh. Ini cukup banyak. Ada 10. Ini baru yang ketujuh. Nah, itisaful insan birahmah. Buah yang ketujuh yaitu ya mendorong kita untuk bersifat, manusia itu bersifat dengan sifat rahmah. Innallaha rahimun yuhibbur ruhama. Sesungguhnya Allah adalah ar-rahim, mencintai orang-orang yang penyayang. Maka kalau kita ingin dicintai oleh ar-rahim, jadilah orang-orang penyayang. Kita berusaha untuk memiliki sifat tersebut. Nah, ar-rahmatu minal akhlaqil 'azimah allati habbullahu subhanahu ibadahu ala takhalluq biha. Faqad madaha biha asrafa rusulihi faqala wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Rahmat termasuk akhlak yang agung yang Allah Ta'ala mendorong, memotivasi hambanya untuk berakhlak dengan sifat rahmah. Sungguh Allah Ta'ala telah memuji Rasulnya yang paling mulia, yaitu Rasulullah SAW dalam surat Al-Anbiya ayat yang ke-107, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutusmu wahai Rasul kecuali sebagai rahmat untuk sekalian alam. Ini surah Rasulnya adalah rahmat. Dalam sifat Rasul dengan sifat rahmat. Qala wa qala al-Tabiman laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anitum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. At-Taubah ayat 128. Sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul dari bangsa kalian yang terasa berat baginya penderitaan yang kalian alami, dan sungguh dia sangat bersemangat ya untuk keimanan kalian, untuk kebaikan kalian, dan dia itu sangat belas kasihan lagi penyayang kepada orang-orang beriman. Rasulullah SAW disifati dengan rahim, penyayang kepada orang-orang yang beriman. Wa qala subhanahu dalam surat Ali Imran ayat 159. Fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidul qalbi lan faddu min haulik. Maka disebabkan rahmat dari Allah, engkau itu bersikap lembut kepada mereka, kepada para sahabat. Rasul bisa bersikap lembut kepada para sahabat itu karena rahmat Allah. Seandainya engkau itu kasar, lagi memiliki hati yang keras, ya, tentu mereka itu akan menjauh dari sekitarmu. Ya. Nah di sini ya Allah menyebutkan bahwa hal tersebut itu terjadi karena rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sebagai pujian bagi Rasulullah SAW karena memiliki sifat rahmah. Wa min asma'i sallallahu alaihi wasallam Nabi Rahmah, dan di antara nama Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu Nabiur Rahmah, Nabi yang penuh rahmat. Wa madaha Nabi sallallahu alaihi wasallam Abdullah ashabihi min ba'lihi bi hadhihi sifah faqala arhamu ummati bi ummati Abu Bakrin. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memuji sahabat yang paling afdol setelah Rasulullah SAW dengan sifat ini. Rasulullah bersabda, umatku yang paling penyayang kepada umatku siapa? Abu Bakar. Jadi umatku yang paling sayang kepada umatku adalah
Abu Bakar. Ya, hadis ini dikeluarkan oleh Ahmad, Ibnu Majah, dari Waqi, dari Sufyan, dari Khalid Al-Hidha, dari Abi Kulabah, dari Anas. Nah, wa bayyana sallallahu alaihi wasallam anna rahmah tunalu ibaduhur ruhama. Ya. Kemudian Nabi SAW menjelaskan bahwa sesungguhnya sifat rahmat atau rahmat Allah Ta'ala ini diraih oleh hamba-hambanya yang penyayang. Rasul bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, "Innama yarhamullahu min ibadihi ar-ruhama." Wa fi riwayatin la yarhamullahu min ibadihi illa ar-ruhama. Rasul menjelaskan bahwasanya yang meraih rahmat Allah adalah hamba-hambanya yang penyayang. Rasul bersabda, hanyalah yang Allah rahmati dari hambanya adalah ar-ruhama, orang-orang para penyayang. Jadi yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, yang disayangi oleh Allah Ta'ala adalah orang-orang penyayang. Ya, al-jaza'u min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan amal. Hadis yang lain, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Sayangilah di bumi, niscaya yang di langit akan menyayangi. Kalau kita ingin mendapatkan kasih sayang Allah, maka pun harus menjadi orang yang memiliki sifat penyayang. Ya. Ya, man la yarham, kemudian la yarhamillahu la yarhamullahu min ibadihi illa ruhama. Tidak ada yang Allah sayangi dari hambanya kecuali ar-ruhama, orang-orang penyayang. Juga bersabda Rasulullah SAW, ya, dalam hadis dikeluarkan Imam Bukhari dan Muslim, ya, man la yarhamin nas la yarhamuhullahu. Barang siapa yang tidak sayang kepada manusia, Allah tidak sayang kepadanya. Barang siapa yang tidak sayang kepada manusia, Allah tidak sayang kepadanya. Jadi agar supaya kita mendapatkan kasih sayang Allah, apa? Kita pun memiliki sifat penyayang. Wa an Aisyah radhiyallahu anhuma qalat, dari Aisyah radhiyallahu anhuma dia berkata, qadaman nasu min al-a'rab ala Rasulullah SAW faqalu atuqabbiluna sibyanakum. Datang orang-orang dari orang Arab, orang Arab Baduy, ya. Dan orang Baduy itu biasanya mereka tidak belajar dan juga mereka memiliki karakter keras karena hidup mereka itu di padang pasir, keras, ya. Tabiat mereka itu keras. Dia bertanya kepada Rasulullah SAW, apakah kalian menciumi anak-anak kalian? Menciumi anak-anak itu bagian dari kasih sayang. Maka mereka bertanya, apakah kalian menciumi anak-anak kalian? Faqalu, kemudian, na'am, ya, kami menciumi anak-anak kami. Rasulullah SAW. Faqalu, maka mereka berkata lagi, lakinna wallahi man nuqabbil. Akan tapi kami itu demi Allah kami tidak mencium. Tidak biasa untuk mencium anak keras, ya. Hidupan mereka itu keras. Faqala Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW bersabda, au amliku in kana Allahu naza'a minkum ar-rahmah. Atau, ya, aku tidak kuasa jika Allah Ta'ala mencabut dari kalian sifat rahmah. Fa'afi riwayat tentu riwayat yang lain, min qalbika rahmah, atau Allah mencabut dari hatimu sifat rahmat. Ya. Kalau kita bukan orang penyayang, khawatir Allah cabut sifat rahmat tersebut dari kita. Maka kita berusaha untuk memiliki sifat rahmat, sifat penyayang, agar supaya Allah Ta'ala mencintai kita. Ya. Ya. Wa hadhil ahadits wa ghairuha fiha bayanu fadlir rahmah wa takhalluqi biha. Wa anna syaqiyya huwa alladhi nuzi'at min qalbihi rahmah li'anna dhalika ma'nahu al-man'u min dukhuli fi rahmatillah. Dan hadis-hadis ini dan yang selainnya
di dalamnya terdapat penjelasan akan keutamaan sifat rahmat dan keutamaan berakhlak dengan sifat rahmat. Ya, di antara tadi Allah akan mencintai, Allah akan merahmatinya. Dan penjelasan bahwa sesungguhnya orang yang sengsara, orang yang celaka adalah orang yang dicabut dari hatinya sifat rahmat. Keras hatinya ya. Karena hal tersebut maknanya adalah dia terhalang dari masuk kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita ingin dirahmati Allah Taala, dicintai Allah Taala, disayangi Allah Taala, maka berusaha kita memiliki sifat rahmat, berakhlak dengan sifat rahmat. Ya. Kemudian yang kedelapan, taatullahi wa rasulihi sababun lirahmah. Mentaati Allah dan Rasulnya sebab untuk mendapatkan rahmat. Wa alam annahu kullama kana insan ya aqraba ila Allah taala kanat rahmatullahi aula bihi. Ketahui bahwasanya setiap kali seseorang itu lebih dekat kepada Allah taala, maka rahmat Allah taala itu lebih utama baginya. Dia lebih berhak untuk rahmat Allah tersebut. Kullama kana al-'abdu ta'i'an lillahi wa li rasulih sallallahu alaihi wasallam 'amilan bima amarahu bihi Allah wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam muntahiyan amma nahahu Allah wa rasuluhu anhu kana istihqaquhu lirahmah a'dhama. Ya, maka setiap kali seorang hamba itu dia taat kepada Allah dan Rasulnya, dia melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya, maka semakin itu pula, semakin dia keberhakan dia terhadap rahmat itu semakin besar. Jadi ini sebab yang lain selain tadi berakhlak dengan akhlak rahmah, diantaranya apa? Berusaha untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketaatan kepada Allah dan Rasulnya menjadi sebab untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Semakin dia taat kepada Allah dan Rasulnya, semakin besar ya, keberhakan dia terhadap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 132, "Wa atiullaha wa rasula la'allakum turhamun." Dan taatilah Allah dan Rasulnya agar supaya kalian dirahmati. Jadi mentaati Allah dan Rasulnya adalah sebab mendapatkan rahmat. Wa qala azza wa jalla, juga Allah azza wa jalla berfirman, wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun. Al-An'am ayat 115. Dan ini adalah kitab yang kami turunkan ya. Kami menurunkannya dengan penuh keberkahan. Maka ikutilah kitab tersebut dan bertakwalah agar supaya kalian dirahmati. Juga dalam surat Nur ayat 56 Allah berfirman, wa aqimus sholata wa atuz zakata wa atiur rasul la'allakum turhamun. Dan tegakkanlah salat dan tunaikanlah zakat dan taatilah Rasul agar supaya kalian dirahmati. Ya, jadi secara umum ketaatan itu sebab untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Juga Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 56, inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah itu dekat kepada orang-orang yang berbuat ihsan. Ya, semua perbuatan baik kepada manusia itu masuk pada ihsan. Ihsan ada dua, ihsan kepada Allah dan ihsan kepada makhluk. Ihsan kepada Allah sebagaimana apa yang diterangkan Rasulullah SAW, anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarok. Itu ihsan kepada Allah. Adapun ihsan kepada makhluk, semua bentuk kebaikan masuk pada ihsan. Kemudian yang ke-9, tasmiyatullahi ba'dhan ni'am birahmah. Allah menamai sebagian nikmat itu dengan kata rahmat. Qad samallahu subhanahu ba'dha ni'amihi birahmah. Sungguh Allah Subhanahu wa taala menamai sebagian nikmatnya itu dengan rahmat. Kal matar fi qouli ta'ala, sebagaimana hujan. Hujan Allah sebut sebagai rahmat. Allah firman dalam surat Al-A'raf ayat 57. Wa huwa alladhi yursilu riyaha busran baina yaday rahmatih. Dialah yang telah mengutus angin sebagai kabar gembira
ya akan kedatangan rahmatnya, yaitu hujan. Ya. Ya. Ayat yursilu riyaha tubshiru bikudubil ghais. Itu Allah mengutus angin sebagai kabar gembira akan kedatangan hujan. Wasama rizqahu birahmah. Dan Allah menamai rizkinya itu dengan rahmat. Allah berfirman dalam surat Al-Isra ayat 28, wa imma tu'ridunna anhum ibtigha'a rahmatin min rabbika tarjuha faqul lahum qawlan maysura. Jika engkau berpaling dari mereka ketika mereka minta nafkah, kemudian engkau berpaling dari mereka, ya, mencari rahmat Allah, mencari rahmat dari Rabbmu yang engkau harapkan, maka katakan kepada mereka ucapan yang maisura, ucapan yang lembut. Ai idza sa'alaka aqaribuka laisa indaka syai'un wa a'radta anhum li faqdin nafaqah faqul lahum qawlan maisura. Ai iddahum billayyin idza jaa rizqullahi nusallikum insyaallah. Yaitu jika karib kerabatmu itu meminta kepadamu dan engkau tidak memiliki sesuatu pun di sisimu, ya, dan engkau berpaling dari mereka karena tidak adanya nafkah, nggak punya nafkah yang mau diberikan, maka katakan kepada mereka dengan ucapan yang lembut, yaitu janjikan kepada mereka dengan cara yang lembut, jika rezeki Allah datang kami akan berikan kepada kalian, kami akan sampaikan kepada kalian insya Allah. Ya, jadi kalau ada yang minta nafkah, ya, kemudian antum gak punya, lain dicarikan. Sana terus karese gitu, terus susah gitu, bukan. Tapi tolak mereka dengan cara yang lembut. Itu dengan cara apa? Janjikan nanti insya Allah kalau ada rezeki dari Allah dia akan saya berikan, seperti itu. Ya sehingga mudah-mudahan dengannya ya Allah mudahkan rezeki bagi kita. Apalagi kalau mereka mendoakan agar supaya memudahkan rezeki bagi kita, ya. Jadi dengan cara yang lembut. Wasamallahu kitabahul aziz birahmah. Dan Allah Ta'ala mensifati kitabnya al-aziz dengan rahmat juga. Fi ghairi ma'ayatin. Ya, tidak dalam satu ayat, tapi dalam banyak ayat. Kaqouli Ta'ala seperti firman Allah Ta'ala, wa nazzalna 'alaikal kitab tibyanan likulli syai' wa hudan wa rahmatan wa busra lil muslimin. Ayat yang tadi, ya. Dan kami turunkan kepadamu Alkitab sebagai penjelasan atas segala sesuatu, sebagai petunjuk, sebagai rahmat, dan sebagai kabar gembira bagi orang yang berserah diri. Juga firman Allah surat Al-A'raf ayat 52, walaqad ji'nahum bikitabin fassalnahu ala ilmin hudan wa rahmatan liqaumi yu'minun. Sungguh kami turunkan kepada mereka dengan kitab, ya, dan sebuah kitab yang kami jelaskan, ya, kisah tersebut di atas ilmu sebagai petunjuk, sebagai rahmat bagi kaum yang beriman. Wasamallahu subhanahu al-jannah birahmah wa hiya a'dhamu rahmatin khalaqaha Allahu li ibadihi shalihin. Dan Allah menamai surganya itu dengan rahmat. Dan surga adalah rahmat Allah yang paling agung yang Allah ciptakan untuk hamba-hambanya yang soleh. Allah sebut surga itu dengan rahmat. Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 107, wa amal ladzina yaddat wujuhum fa fi rahmatillah hum fiha khalidun. Adapun orang-orang yang memutih wajah mereka di dalam rahmat Allah dan mereka tinggal di dalamnya selamanya. Maksud rahmat Allah di sini apa? Surga. Mereka tinggal di dalam rahmat Allah. Maksud tinggal di dalam surga dan mereka tinggal di dalamnya selamanya. Allah namai surga itu dengan rahmat. Bahkan dia rahmat terbesar. Kemudian dalam surat Al-Insan ayat 31 al-Firman, yudkhilu may yasha'u fi rahmatihi wadh-dhalimina a'adda lahum 'adzaban 'alima. Dan Allah masukkan siapa saja yang dia kehendaki ke dalam rahmatnya, maksudnya ke dalam surganya, ya. Dan orang-orang zalim, ya, Allah janjikan siapkan bagi mereka azab yang pedih.
Kemudian yang terakhir, yang ke-10, al-azmu inda su'alillahi subhanahu ar-rahmah. Al-azmu artinya memastikan, jangan ragu ya, ketika meminta rahmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. An Abi Hurairah an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Abi Hurairah, saya Rasulullah SAW bersabda, la yaqulanna ahadukum Allahumma ighfirli in syi'ta, Allahumma arhamni in syi'ta. Falyalzam fil mas'alah fa innahu la mustaqriha lahu. Jangan sekali-kali salah seorang di antara kalian berdoa, ya Allah ampunilah aku jika engkau mau, jika engkau menghendaki. Atau ya Allah rahmatilah aku jika engkau menghendaki. Hendaknya dia memastikan permintaannya, ya Allah ampunilah aku, ya Allah rahmatilah aku. Nggak usah pakai istisna atau pakai taklik. In syi'ta, jika engkau mau. Seolah-olah ada yang memaksa, ada keadaan di mana Allah terpaksa. Jika engkau mau saja. Seolah Allah ada keadaan di mana Allah itu dipaksa. Makanya fa innahu lam mukrihalahu, karena sungguhnya Allah nggak ada yang bisa memaksa dia. Dalam riwayat yang lain, falyalzam mas'alatahu innahu yaf'alu ma yasha lam mukrihalahu. Hendaknya dia memastikan permintaannya, karena sesungguhnya dia melakukan apa yang dia kehendaki dan tidak ada yang bisa memaksa Allah Subhanahu wa taala. Ai idza da'awtumullaha fa'zamu fid du'a. Maknanya adalah jika kalian berdoa kepada Allah taala, meminta kepada Allah taala, hendaknya kalian memastikan doa. Ya, ilzamu wala taraddadu. Pastikan, ya Allah ampunilah aku, ya Allah rahmatilah aku. Ya, seperti itu, tegas di dalam meminta. Jangan ragu. Ya. Ya. Wa man za'amta 'ala syai' idza samamta 'ala fi'li. Jika kau mengazamkan kepada sesuatu, artinya idza samamta 'ala fi'lihi, ketika engkau bertekad untuk melakukannya. Ya, faqila ya azmul mas'alah azmu biha min ghairi dhafin fi talab. Maksudnya menjazmkan, memastikan permintaan, yaitu tidak lemah di dalam meminta. Itu lemah. Dan juga kata-kata jika engkau rahmatilah aku jika engkau menghendaki. Seolah-olah ini perkara yang berat bagi Allah Ta'ala. Orang yang meminta lu seetik, mintalah gitu. Tapi kalau meminta lu gede, jika berkehendak maka silakan memberi. Nah, itu seolah itu berat bagi Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kata-kata seperti itu, rahmatilah aku jika engkau menghendaki, seolah-olah kita tidak butuh, padahal orang itu sangat fakir kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itu di antara keburukan-keburukan. Dan juga terkesan ada keadaan di mana Allah Ta'ala itu dipaksa untuk memberi. Ya. Qauluhu la mukrihalahu, tidak ada yang memaksa Allah Ta'ala. Li'anal filisista wa ta'liq suratul filisista wa ta'liq suratal mustaghni anisai. Karena di dalam istisna dan taklik itu ada gambaran ketidakbutuhan terhadap sesuatu. Ya Allah rahmatilah aku jika engkau menghendakinya. Seolah orang itu butuh. Bisa dipahami? Ya, makanya jangan seperti itu. Au ana ta'liqo yuhamu imkanul i'ta ala ghairi masyiah. Atau dengan taklik tadi, ya rahmati aku, ampuni aku jika engkau menghendakinya, itu akan dipahami atau disalah pahami adanya kemungkinan Allah memberi tanpa masyiah. Artinya dipaksa. Wali ba'dal masyiah illal ikrah, dan tidak ada setelah masyiah kecuali terpaksa. Makanya tadi Allah ada yang bisa memaksa. Maka jangan katakan ya Allah ampunilah aku jika engkau menghendakinya. Atau ya Allah rahmati aku jika engkau menghendaki. Ada beberapa keburukan di sana, termasuk tadi. Atau keadaan ya, karena tidak ada setelah masyiah kecuali ikrah. Ya. Wallahu la mukrihalahu, dan Allah tidak ada yang memaksa. Wallahu rahmatu Allahumma ya,
rahmatuka narju fala takilna ila nafsina tarfata ain. Ya Allah, ya rahmatmu lah yang kami harapkan. Hanya rahmatmu yang kami harapkan. Dan jangan bebankan kami kepada serahkan kami kepada diri-diri kami sekejap mata pun. Karena barang siapa yang diserahkan kepada selain Allah, maka dia akan binasa. Nah, itulah 10 buah keimanan dari mengenal nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Yang buat kita semakin mengenal ya nama tersebut dan buah-buah yang bisa kita amalkan di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ya ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dalam rahmat dan perlindungan Allah. Amin. Apa Ustaz, bagaimana membedakan kata rahmat yang bermakna hujan, rezeki, kitabnya, dan surganya? Tidak, Allah menamainya sebagai rahmat. Artinya bahwa semua itu bagian dari rahmat Allah. Rezeki itu bagian dari rahmat Allah. Hujan itu bagian dari rahmat Allah. Ya, kitabnya itu bagian dari rahmat Allah. Surga itu bagian dari rahmat Allah. Bukan ini maksudnya. Kalau bisa membedakan apa yang maksudnya. Itu bagaimana para mufassir melihatnya? Yaitu dilihat dari konteks yang dibicarakan. Ima ayat sebelumnya, ayat setelahnya, ya, atau ada hadis yang menunjukkannya dan seterusnya. Ya, seperti tadi ya, bagaimana Allah Taala menyebutkan surga itu dengan kata rahmat. Itu bisa dipahami ya dari konteks kalimatnya ketika Allah firman, wa amaladina biyaddat wujuhuhum fa fi rahmatillah. Adapun orang-orang yang memutih wajah mereka berada di dalam rahmat Allah. Maksudnya di dalam surga. Dari mana mengetahuinya? Firman setelahnya, hum fiha khalidun. Mereka tinggal di dalamnya. Hal itu kembali kepada rahmat. Dia tinggal di dalamnya selamanya. Yang dimaksud di sini adalah surga. Ya. Ada lagi pertanyaan? Ya. Maknanya karomah aulia ya, biasanya kalau untuk para nabi namanya ayat atau mukjizat, itu untuk para nabi. Adapun untuk wali namanya karomah. Karomah itu i'anah, bantuan dari Allah Taala kepada wali-walinya. Ya, jadi itu bantuan dari Allah Taala kepada walinya. Dan dengan ayat imtihan, ayat ujian, ya. Jadi semua mengaku mencintai Allah. Tapi kalau kalian betul-betul mencintai Allah, maka ikuti aku, ikuti Rasulullah SAW. Niscaya Allah akan mencintai kalian dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maka kalau antum melihat ada seseorang itu sesuatu yang khariqul ada, sesuatu yang luar biasa, bisa terbang, bisa berjalan di atas air, bisa loncat benteng, antum jangan kagum. Lihat dia di atas sunnah atau tidak. Kalau dia di atas sunnah mungkin itu i'anah, mungkin itu karomah. Dan siapa maksudnya wali di sini adalah inna auliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Wali Allah adalah mereka itu tidak takut dengan masa yang akan datang, dan dia tidak bersedih dengan apa yang telah lewat, apa yang akan dia tinggalkan. Dan mereka adalah orang-orang beriman dan mereka bertakwa. Itu wali Allah. Jadi wali Allah itu banyak. Jika ada orang seperti tadi melakukan khariqul ada, sesuatu yang luar biasa, terbang, loncat benteng dan sebagainya, jangan dulu kagum, lihat dia di atas sunnah atau tidak. Kalau dia di atas sunnah, dia memperjuangkan sunnah, bisa jadi itu adalah karomah. Dan ingat, karomah itu hanya bantuan, nggak bisa kemudian diulangi, apalagi untuk diajarkan. Tapi kalau dia kemudian bisa mengulanginya lagi, kemarin loncat benteng dan dia bisa mengulangi aja, itu bukan karomah, tapi itu masih sihir. Apalagi bisa diajarkan ke orang lain, itu namanya sihir. Karomah itu hanya bantuan saja, ketika itu saja dia bisa melakukan.
sebagai pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan karomah itu nggak mesti harus sesuatu yang khariqul adat seperti itu. Di antaranya apa? Orang diberikan ilmu yang luas. Sebagian para ulama, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, murid-muridnya, Ibnu Qayyim, Ibnu Katsir, Az-Zahabi, ya, itu semua murid-muridnya, Ibnu Rajab Al-Hambali. Bagaimana luasnya ilmu mereka? Itu di antara betul karomah. Yang memberikan ilmu yang begitu luas. Ya itu bisa jadi lebih bermanfaat. Dari antara wali Allah yang paling banyak karomahnya siapa? Umar bin Khattab. Banyak karomah. Ya. Jadi karomah itu untuk wali Allah. Dan wali Allah itu yang mencintai dan dicintai. Kalau semua orang mengaku mencintai, tapi maksudnya dia dicintai atau tidak? Ini sesuatu yang rahasia. Maka di antara cirinya apa? Dia berada di atas dan tadi ciri yang lain apa? Dia tidak bisa tidak bisa diulang dan tidak bisa suatu yang khariqul ada ya. Beda dengan ilmu. Kalau ilmu bisa diajarkan sebagainya. Suatu yang khariqul ada. Bisa terbang misalkan. Ketika itu saja Allah hendak menyelamatkan dia dari musuhnya. Tapi kalau disuruh ulangi, coba ulangi terbang, nggak bisa. Apalagi untuk mengajarkan. Nah itu bisa jadi karomah. Maka jangan percaya dengan orang yang sedikit-sedikit berbicara tentang karomah. Banyak ya di kita. Dia ceritakan karomah guru-gurunya. Itu sebetulnya bisa jadi itu adalah modus. Untuk apa? Agar supaya dia pun menjadi mulia. Kenapa? Karena dia adalah murid dari gurunya. Seorang wali. Ya. Makanya kalau ada mengatakan kalau dia itu wali Allah, ketahuilah dia adalah wali setan. Mulai itu ngaku wali Allah, dia wali setan. Gak ada wali Allah ngaku seperti itu. Itu perkara yang Allah Ta'ala bisa. Itu ya. Ada lagi? Tidak ada pertanyaan? Cukup ya? Ya. Kalau tidak ada pertanyaan kita coba sampai di sini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam bahasa Arab, afwan libur dulu ya. Karena di samping